Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan selalu ada di setiap hari, termasuk di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami terlebih dahulu menyapa yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kraksa, Bapak Haji Ahmad Sudiarto SPD FM. Yang kami hormati, pembicara kita pada seminar kali ini, Profesor Dr. Musliani SAG MPD, serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada seminar yang penuh berkah hari ini, Rabu 1 Oktober 2025, dalam keadaan sehat dan berbahagia. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dapat bertemu, bersilaturahmi dan menikmati ilmu secara langsung dari Ibu Profesor Dr. Musliani SAG MPD yang luar biasa. Kami mengucapkan selamat datang di Aula SMA Negeri 1 Keraksaan dalam acara Seminar Profesor Berinspirasi dengan tema Perencanaan Karir untuk siswa kelas 10 dan 12 SMA N1 Keraksaan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk memberikan semangat pada acara istimewa pada hari ini. Baik teman-teman yang saya banggakan, marilah kita buka acara seminar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembukaan acara seminar hari ini. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya kami undang dengan penuh rasa hormat untuk memberikan sambutan. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Keraksaan, Bapak Haji Ahmad Sudiarto SPD MM. Kepada beliau kami persilahkan. Tak guna ya. Ini apa bilang? Bodoh amat tak mandi. Anak sekalian, siap hari ini tidak ngantuk ya? Siap hari ini segar bugar bersama diri kita? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita Profesor Dr. Musliani SAG MPD, beliau yang saya hormati dan saya banggakan yang sudah menemukan waktunya hadir untuk belajar bersama dan mengajar kita juga sedang memberikan pencerahan bagaimana anak-anakku nanti bisa seperti beliau. Mau ikuti apa yang jadi doa beliau, karena setiap ucapannya adalah doa, insya Allah. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati yang telah mendampingi anak kami, anak sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini berkah. Ya, bersamaan dengan takdirnya Allah, kalian punya cita-cita apa nanti akan didoakan oleh beliau dengan ya kalimatnya yang lembut, kalimatnya yang memotivasi, dan penampilannya yang memberikan inspirasi ke depan. Beliau adalah seorang profesor dari Universitas Negeri Malang, bidang khususnya di bimbingan terutama untuk beliau. Masya Allah, ini anak-anakku ada 12 sebentar lagi akan menghadapi ujian TKA, dan itu sehingga ujian akhir menuju ke perguruan tinggi. Dan yang ini juga kecil-kecil masih 10 akan belajar dan menyimpan informasi untuk membuat tenaga ke depan bisa memilih dan bidang karir yang diinginkan. Ingat, saya yakin anak-anak SMA Kerasan yang nama Madura memiliki multi talenta yang sampai sekarang masih tersembunyi kalau belum tahu
mereka mau jadi apa. Sampai sekarang saya belum tahu sekarang ini anak-anak punya kemampuan apa. Tetapi saya yakin semuanya adalah anak yang pintar, cerdas, dan berbakat. Tepuk tangan semuanya. Ya, marilah dengan talenta yang ada, saya ingat dengan DNA talent. Ibunda, tolong nanti disampaikan anak kalau mereka punya potensi yang bisa dikembangkan dan diwujudkan bukan hari ini, tapi bisa bulan depan, tahun depan, bisa 3 tahun lagi ke depan. Pasti kamu mendapati apa yang kamu cita-citakan. Mohon jelaskan nanti DNA talent yang ada di anak ini. Ya, juga pembelajaran kami apa sih DNA talent itu sebagai tujuan yang memotivasi kita untuk menuju ke sana. Insya Allah hari ini boleh sampaikan. Anakku sekalian yang berbahagia, saatnya mendengarkan dan menyimak serta memperhatikan dan boleh bertanya nanti pada beliau. Ada moderator kita, siapa moderator namanya ini? Bisa Zamratul Hudaiyah. Bisa Zamratul Hudaiyah. Bisa ya? Ya oke. Masih kelas 10 tidak berani jadi moderator. MC-nya tadi siapa tuh? Intanur, Masya Allah. Kayak MC yang ada di TV One itu ya. Masih kelas 10 sudah bisa menemukan sedikit talentanya. Insya Allah akan berkembang nanti di akan yang masa datang ya. Ya baik, anak sekalian siap mengikuti ya titah dan pencerahan beliau, siap? Terima kasih, semoga berkah ilmunya, semoga berkah apa yang kalian hadapi hari ini. Demikian ucapan saya dengan doa Allah memberkahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah dipaparkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Keraksan, Bapak Haji Ahmad Sudiarto, SPDFM. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang telah diberikan. Baik teman-teman yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama pemaparan materi seminar hari ini yang akan dipandu oleh moderator sekaligus teman kita, Disa Zamratul Manaria. Mari kita sambut moderator kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih untuk MC kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih teman-teman semuanya dan kakak abang? Masih pada semangat? Nah, biar tambah semangat lagi, kita udah nyiapin door prize nih buat yang bisa jawab pertanyaan. Nah, kalau ada yang tahu jawabannya, bisa angkat tangan dan maju ke depan ya. Baik, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Siapa nama lengkap dari narasumber kita pada siang hari ini? Oke, sebentar.
kita saksikan bersama penyerahan cenderamata dari Profesor Dr. Musliati SAG MPD kepada Kepala SMA Negeri 1 Keraksan, Bapak Ahmad Sudiarto SPD MM. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penyerahan cenderamata. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Narasumber kita merupakan seorang guru besar di universitas mana dan dalam bidang apa? Gantian, kelas 12. Kelas 12 gantian. Kelas 12 dong sekarang. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ismi dari 12B3. Baik, saya ulangi. Narasumber kita merupakan seorang guru besar di universitas mana dan dalam bidang apa? Universitas Negeri Malang dalam bidang agama, sarjana agama. Wah, kurang tepat. Baik, ada jawaban lain? Oke, kelas 12 dulu. Oh, yang di belakang. Sebentar, teman-teman. Nama saya Lina dari 12 Bio 1 dari UM terus BK. Oke, apa benar, Prof? Dari UM dan dalam bidang BK. Oke, benar.
Baik, ini surprise yang kedua. Baik, terima kasih Kak. Parwan Diko. Parwan Diko ya. Untuk sesi surprise pada sesi ini sudah dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut pada akhir. Nah, seperti yang sudah dijawab tadi, narasumber kita yaitu Profesor Dr. Musliati SAG MPD. Beliau merupakan guru besar di Universitas Negeri Malang dalam bidang bimbingan dan konseling multibudaya. Karya-karya beliau juga telah tersebar dalam berbagai jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional terreputasi. Masya Allah, beliau sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, fun fact-nya lagi, beliau berasal dari kabupaten kita tercinta, yaitu Kabupaten Probolinggo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Profesor Dr. Musliati SAG MPD, untuk memberikan materi pada siang hari ini. Assalamualaikum. Kayaknya mic-nya MC lebih enak sepertinya. Oke, perlu Mbak MC aja jadi operator saya. Saya coba ya. Assalamualaikum. Gimana semuanya masih sehat? Nggak ngantuk? Alhamdulillah. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya kagumi. Saya baru kenal beliau beberapa menit yang lalu, tapi dari pancaran wajah beliau adalah ahli surga. Bapak Kepala Sekolah SMA N 1 Keraksan, Bapak Ahmad Sugiarto yang luar biasa. Adik-adik sekalian, anak-anakku sungguh beruntung punya kepala sekolah yang selalu menebarkan kebahagiaan. Kita doakan beliau panjang umur barokah. Karena beliau selalu mendoakan anak-anak semua menjadi orang-orang hebat, sukses masa depan. Bilang terima kasih dong, terima kasih Bapakku. Langsung dilope-lope Pak sama kakak-kakaknya. Yang saya hormati para dewan guru, ibu-ibu, bunda-bunda yang di belakang. Dari jauh saya melihat wajahnya, wajah-wajah yang luar biasa ya, inspiratif. Semoga juga panjang umur, diberi rezeki yang barokah, semuanya yang ada di kanan, kiri, belakang. Kita ucapkan terima kasih guruku. Dan selanjutnya kalian semua, anak-anakku, anak-anak SMA N 1 Keraksan, baik yang kelas 12, mana suaranya? Ayo. Ini kelas 12 selalu sebutannya apa? Daun jus gitu ya? Karena ungu, daun gitu ya? Insya Allah calon-calon pemimpin Probolinggo masa depan. Insya Allah kabul hajatnya masuk ke perguruan tinggi sesuai harapan. Karirnya lancar. Nah, saya yakin yang terakhir aminnya paling keras. Ini amin paling serius. Semoga mendapatkan jodoh terbaik. Amin paling serius. Dan anak-anakku yang masih hijau-hijau, imut-imut. Ya Allah, kalian manis-manis sekali.
kabul hajat, studi, karir, jodohnya bagus. Baik, next lanjut. Oh, ada Pak Ziki. Next lanjut Pak Ziki. Anak-anakku, kita ucap bareng-bareng yuk. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya Allah, kalian oleh Allah diberikan nikmat sekolah di salah satu sekolah favorit di Kabupaten Probolinggo, yang dimana sekolah ini pasti telah memiliki rekam jejak tradisi pendidikan yang baik, sekaligus memiliki alumni-alumni yang luar biasa. Tinggal selanjutnya kalian ikuti keberhasilan mereka supaya kalian bisa sukses juga seperti beliau-beliau. Amin. Next Pak Ziki. Next lagi Pak Ziki. Oke, silahkan toleh teman sebelah berikan senyum terindah yang dibawa dari rumah. Bapak noleh siapa Bapak? Oke, baik. Sudah ya? Semuanya bahagia? Bahagia. Oke. Kalau saya bilang pagi tepuk 1 kali, kalau saya bilang siang tepuk 2 kali, kalau saya bilang sore tepuk 3 kali. Siap? Pagi, sore, siang, malam, kaono. Pagi, malam, tidak ada. Pagi, siang, sore. Kalau saya bilang belajar, tolong kalian jawab ibadah. Apa jawabnya? Kalau saya bilang ilmu, jawabnya investasi. Apa jawabnya? Investasi. Tidak ada kekayaan yang lebih daripada ilmu harganya. Paham ya nak ya? Kalian punya uang miliaran, kalian harus menjaga harta itu. Tapi kalau kalian punya ilmu, insya Allah harta seberapapun akan datang. Ya? Kalau saya bilang SMA N1 Keraksaan, jawabnya apa Bu Yuwan? Oke, kalian yang tahu ya jawabannya ya. Oke, kita coba semangatnya SMA 1 Keraksaan. Belajar ilmu. SMA N1 Keraksaan. Luar biasa. Next, lanjut Pak Ziki. Oke, hari ini supaya tidak semuanya ceramah, saya ingin ngajak kalian nyanyi ya. Kalian tahu nggak lagunya? Hari ini kita bersama, syukurilah semua nikmatnya. Yuk diulangi yuk sambil tepuk tangan yuk. 1, 2, 3. Hari ini kita bersama, syukurilah semua nikmatnya agar semakin bertambah. Terus dalam hati kita niatkan, tingkatkan diri dengan belajar. SMA N1 Keraksaan kian hebat dan berkembang. Ulangi yang kedua. Dalam hati kita niatkan, tingkatkan diri dengan belajar. SMA kian hebat dan berkembang. Tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Lanjut Pak Ziki. Oke. Ini edisi Narsis. Kalian tahu desa Jatiurip enggak? Saya dari Jatiurip. Rendisa. Saya orang desa. Dulu Jatiurip itu daerah terpencil karena jalannya rusak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bagus. Saya SD-nya di Jatiurip, SMP dan MA-nya di Genggong, di Zainul Hasan.
Lalu S1-nya di UIN Sunan Ampel, S2, S3-nya di UM. Ini pendidikan saya. Next, lanjut Pak Ziki. Ini saya cerita ini bukan untuk sekedar pamer, tapi ingin supaya kalian punya cita-cita melampaui tinggi sekalipun orang desa. Siap? Lanjut Pak Ziki. Saya pernah mengabdi jadi dosen di SAI Zainul Hasan. Pak Misbah, Pak Haji Misbah pernah jadi teman saya, Pak Kepala Sekolah. Terus kemudian setelah itu sejak 2003 sampai sekarang menjadi dosen di UM. Alhamdulillah selama jadi dosen di UM pernahlah jalan-jalan gratis ke luar negeri, pertukaran dosen keliling Amerika pernah. Satu semester S3 saya jalani di Ohio State University di Columbus. Lalu kemudian alhamdulillah sejak 2016 sampai tahun ini hampir tiap tahun saya mengadakan visiting research dengan Australia sejak 2016. Saya berharap kalian sebagai anak-anak dari daerah, orang mengatakannya kan daerah ya, mimpi tidak dibatasi oleh geografi, bukan tempat tinggal yang membatasi kalian. Karena otak dan jiwa kita dibiarkan bebas oleh Allah untuk bermimpi, tinggal apakah kalian mau mewujudkannya atau tidak. Paham ya anakku ya? Mimpi juga tidak dibatasi oleh kondisi ekonomi. Karena selagi kalian punya mental dan jiwa yang kuat, Tuhan akan menurunkan rahmat-Nya berupa jalan keluar, asalkan kalian mau berusaha dan komitmen. Siap? Oke. Mari kita mulai apa yang perlu saya sampaikan. Anak-anakku, siapa yang ingin kuliah angkat tangan? Ya Allah, semoga semuanya sesuai dengan harapannya. Amin. Pak Kepala Sekolah, saya mau cerita. Tadi pagi saya digendong di MA Zaha, di alma mater saya. Situasinya hampir sama. Yang angkat tangan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, saya jadi ingat pada sebuah cerita Bu Yuan. Ada seorang guru tanya cita-cita muridnya pada siswanya. Kamu pengen jadi apa? Kan kelasnya campur lagi perempuan sama Pak Ziki. Yang perempuan ditanya, mau jadi perawat, jadi bidan, jadi dosen, jadi dokter. Tiba giliran anak laki-laki duduk di pojok, dia cool sekali. Di sampingnya duduk anak perempuan yang tampak cerdas. Saya ingin jadi seorang pebisnis. Saya ingin kuliah gini. Si cowok tahu jawabnya apa nak? Apa cita-citamu? Tahu nggak cowoknya jawabnya apa? Ya, cita-cita saya Bu ingin menjadi suaminya dia. Saya takut kalian tuh begitu, ngelirik teman sebelah, wow, biar dia bercita-cita, aku jadi suaminya saja. Gitu nggak kira-kira? Enggak ya? Enggak, Mumus hanya guyon aja, hanya guyon aja. Begini, tidak masalah kalian mau. Anak-anakku, tidak masalah apakah kalian yang cowok mau studi apa tidak. Yang terpenting do not stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Itu saja ya. Siap ya? Oke. Yang perempuan kalian juga wajib untuk melanjutkan studi. Kenapa demikian? Di samping kalian harus mandiri secara finansial, di samping itu kalian adalah guru pertama bagi anak-anak kalian nanti. Ibu yang lebih cerdas akan melahirkan anak-anak yang lebih cerdas. Siap? Oke. Nah, itulah mengapa saya hadir di sini. UM sebentar lagi Dies Natalis ke-71. Jadi saya diberikan kesempatan untuk datang ke tanah kelahiran, ke alma mater khususnya, karena ada hari yang cukup panjang, rasanya emang kalau tidak soal ke SMA 1 Keraksan. Seperti itu. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah mengizinkan saya untuk bertemu dengan
calon pemimpin Probolinggo masa depan. Dan jangan hanya Probolinggo ya, tapi calon pemimpin Jawa Timur, bahkan Indonesia masa depan. Terima kasih, dan kita akan bersama-sama diskusi mengenai UM. Oke. Pagi, siang, sore, luar biasa. Insya Allah kalian semua berkah hidupnya, amin. Anak-anakku, Universitas Negeri Malang itu dulu namanya IKIP. Jangan-jangan Bapak Kepala Sekolah alumni IKIP. IKIP Malang, Bapak. Oh, Universitas Negeri Jember, teman ya Pak ya, saudara sekandung. Universitas Negeri Malang itu berubah jadi universitas tahun 1999. Sebelumnya namanya adalah Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Ketika berubah menjadi universitas, perannya, bidang ilmunya berkembang. Tidak hanya melulu bidang pengajaran dan pendidikan, melainkan berkembang menjadi ilmu murni dan berbagai kajian. Sampai sekarang kami alhamdulillah sudah punya fakultas kedokteran. Kami juga sekarang punya fakultas vokasi yang merupakan pelebaran pengembangan dari berbagai prodi. Seperti itu ya. Nah, apa sih istimewanya UM kalau memang dibilang kecap nomor 1? Kan nggak ada kecap nomor 2 ya Bu Iwan ya. Oke, next Mas Ziki, Pak Ziki. Oke, kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang lebih tua, secara umur memang rekam jejaknya pasti berbeda. Tapi UM berusaha untuk melesatkan potensi dan kemampuan supaya sejajar dengan mereka semua. Mari kita lihat sekarang seperti apa existing condition dari UM. Nah, monggo Pak Ziki. Saya tak di belakangnya Pak Ziki. Boten. Pak Ziki tik mawon. Saya tak berdiri. Lanjut Pak Ziki. Akreditasinya unggul. Jadi kalian kalau memilih perguruan tinggi dan prodi, tolong perhatikan akreditasinya. Akreditasi itu menandakan seperti apa proses dan fasilitas pembelajaran. Salah satu yang tidak bisa ditipu kalau akreditasi itu adalah kualifikasi dosen. Alhamdulillah UM memiliki kurang lebih 180 guru besar ya kalau nggak salah. Dan dengan kualifikasi doktor hampir 80%. Artinya semua prodi itu terakreditasi dengan sangat baik dan unggul. Next, lanjut. Nah, ini reputasi UM. Dari berbagai kualifikasi, misalnya untuk universitas terbaik di Indonesia versi di Asia University Ranking 2025, UM ranking 13. Tapi untuk kampus pendidikan, next lanjut Mas. Ini untuk artificial intelligence nomor 7. Untuk kampus pendidikan kami nomor 1 di Indonesia. Jadi UM itu kampus pendidikan melampaui kampus-kampus pendidikan lainnya. Nah, untuk peringkat webometrik kami nomor 10. Tentu ini masih menjadi PR untuk kami tingkatkan. Lanjut Mas. Kok saya panggil Mas ya, Pak Ziki. Maaf Pak Ziki. Kami memiliki World Top 20 Scientist. Ini orang Probolinggo juga salah satunya, Prof Taufik. Next, lanjut. Nah, UM memiliki salah satu skema seleksi mahasiswa baru melalui prestasi. Dan karena kami memiliki fakultas ilmu keolahragaan, ada banyak bintang-bintang olahraga yang bergabung menjadi mahasiswa melalui jalur golden ticket. Seperti itu. Nah, dan salah satu yang patut saya banggakan dan kami banggakan, sekalipun UM bukan kampus berbasis agama, kami meraih 4 kali berturut-turut juara umum MTQ Mahasiswa Nasional. Alhamdulillah saya terlibat di dalamnya. Saya sebagai salah satu
pembina untuk cabang Musabaqah Syarhil Quran, dan alhamdulillah saat ini saya alhamdulillah ya, saya tahadus bin ni'mah. Saya juri untuk mahasiswa nasional, jadi di level nasional saya menjadi juri. Besok hari Sabtu berangkat ke Lambung Mangkurat Buyuan, karena besok penyisihan dan final di tingkat nasional. Lalu alhamdulillah kalau ada di antara kalian yang juga memiliki bakat MTQ, mungkin suatu saat bisa mewakili Kabupaten Probolinggo. Saya juga alhamdulillah menjadi salah satu juri di MTQ regional di Jawa Timur. Jadi untuk MTQ Jawa Timur saya juga juri untuk cabang Syarhil Quran. Next, lanjut. Nah, anak-anakku yang mungkin berminat pada bidang teknik atau otomotif, UM baru saja meraih juara 1 rekayasa mobil listrik di Qatar. Jadi juara 1 internasional. Ini tim Semeru ya, sangat kami banggakan ini. Untuk kelas prototipe motor pembakaran, lalu kemudian ini juga kategori urban kelas motor pembakaran dalam etanol, ini juara 3. Kalau ini dilaksanakan di Jakarta, kalau yang ini di Qatar itu yang internasional. Next, lanjut. Ini beberapa medali yang lain, ini di perolehan medali Porprov ya, di peringkat 2. Next, lanjut. Untuk olahraga, jadi kalau kalian ada yang punya prestasi olahraga, juara tenis meja kan, juara bulu tangkis, juara lari ada? Lari. Kalau nggak ada berarti juara lari dari kenyataan berarti. Next, lanjut. Oke, ini mungkin prestasi-prestasi olahraga yang bisa kita tunjukkan. Lanjut lagi Pak Ziki, tidak terlalu kelihatan ini anak-anakku, mungkin apa itu kecil sekali. Kita percepat saja Pak Ziki untuk yang ini. Oke, anak-ananku untuk fakultas UM memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya takut keliru, nanti saya bilang 8 ternyata 10. Yang nomor 1 adalah fakultas yang tempat saya mengabdi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di dalamnya saya tidak hafal semua prodinya ya. Kalian nanti bisa mengunjungi laman www.um.ac.id. Yang saya hafal itu hanya beberapa, termasuk kalau di VIP saya wajib hafal. Yang pertama prodi saya, bimbingan dan konseling. Yang kedua pendidikan luar biasa. Jadi kalau kalian ada yang memiliki minat menjadi shadow atau menjadi guru SLB, maka prodinya bisa ambil prodi sekolah luar biasa atau PLB, pendidikan luar biasa. Yang ketiga, prodi administrasi pendidikan. Yang keempat, prodi teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan. Yang kelima, pendidikan luar sekolah. Yang keenam, PG PAUD. Yang ketujuh, PGSD. Jadi ini prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jika di antara kalian mungkin pernah mendengar prodi DKV, ada yang pernah dengar? Desain Komunikasi Visual. Nah, itu ada sekarang sudah dipindah ke Fakultas Vokasi. Di Fakultas Vokasi. Jika di antara kalian suka bermusik, ingin masuk seni musik, atau ada yang suka tari, masuk ke jurusan seni musik dan tari, itu adanya di Fakultas Sastra. Mungkin ada di antara kalian, aku pengen masuk Vkom, jurusan Ilkom, Ilmu Komunikasi, adanya di Fakultas Ilmu Sosial. Kalau di Fakultas Psikologi hanya ada satu prodi, yaitu prodi Psikologi saja. Nah, yang lain seperti apa? Kalau kalian suka matematika, fisika, biologi, adanya di Fakultas MIPA. Tentu kalau misalnya kalian nanti ingin berbisnis dan sebagainya, adanya di Fakultas Ilmu Bisnis, Ekonomi dan Bisnis, FEB. Apalagi yang belum saya sebut Pak Ziki? Oke, olahraga. Untuk olahraga kalian mungkin berpikir, saya ingin masuk prodi kesehatan masyarakat. Itu adanya di Fakultas Ilmu Keolahragaan.
Kalau kalian ingin masuk ke kedokteran, tentunya di Faus ilmu kedokteran. Seperti itu ya. Kalau saya bilang hai, kalian jawab halo, gitu ya. Hai. Halo. Kayaknya ini sudah mulai capek, saya juga capek ini. Kalau ceramah itu memang metode tel anakku. Si ngomong teler, si ngrungono ya teler, itu metode tel. Saya ingin ngajak kalian bergerak, tapi tidak tetap duduk aja ya. Kalian kan capek. Saya minta tolong Pak Ziki untuk megangkan mic saya. Ngapunten Pak Ziki. Duduk saja. Duduk saja. Saya punya 8 gerakan. Ayo ikuti saya. Tangannya begini. 1. Gerakan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang lagunya pada hari Minggu, padahal sekarang Rebo ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yang cowok kalau sudah lemes tidak bisa dipujui, tetap aja lemes katanya. Hai cowok-cowok ganteng. Oh iya, susah banget anaknya Bu Yuan itu ya. Enggak, tapi mereka tetap keren Bu Yuan, luar biasa. Cogan-cogan ya, cogan-cogan. Lanjut Pak Ziki. Oke. Anak-anakku sekalian, belajar di UM itu prinsipnya adalah belajar dengan menyenangkan. Sehingga sebagian hampir semua pembelajarannya melalui project based learning. Kalian akan menghadapi proses pembelajaran di mana tidak hanya teori, tapi pasti dikaitkan dengan praktek dan banyak mata kuliah yang nanti tagihan akhirnya adalah produk di mana kalian mengimplementasikannya. Salah satunya seperti yang ada di tayangan ini mahasiswa-mahasiswa DKV yang setiap kali mereka pameran selalu menarik perhatian tidak hanya mahasiswa tapi orang luar karena karyanya luar biasa. Next lanjut. Oke, anak-anakku sekalian, next lanjut Pak Ziki, terus mawon. Nah ini anak-anak DKV. Jika di antara kalian ada yang tertarik jadi desainer, UM salah satu jurusan tata busana yang terbaik di Indonesia. Karena guru-gurunya, dosen-dosennya, itu mereka punya event-event internasional dan nasional. Salah satunya ada Pak Agus Sunandar. Bapak Dr. Agus Sunandar itu kalau kalian pernah ke Malang dan tahu ada event Malang Flowers Carnival, itu beliau yang punya event. Jadi Pak Agus Sunandar itu eventnya tidak hanya nasional, tapi beberapa mahasiswanya kadang juga dibawa ke internasional, ke Moskow, ke Paris, ke Belanda untuk bisa menunjukkan karya-karyanya. Begitu ya? Nah, next lanjut. Ini ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus ini kayaknya. Oke. Ini pembelajaran berbasis project di teknik mesin sehingga tadi bisa menghasilkan prestasi internasional. Lanjut Mbak Ziki. Oke. Ini pembelajaran anak-anak kimia dan biologi sampai-sampai produknya bisa menembus pasar internasional. Ini untuk bahan-bahan herbal ya. Next lanjut. Nah, ini diantaranya fasilitas pembelajaran. Katanya mahasiswa kalau lagi kuliah itu seperti kuliah di mall. Itu ya, memang begitu ya Pak Sigi ya kelasnya. Next lanjut, Bu Yuan sudah tahu. Lalu ada ruang-ruang perpustakaan yang sangat menarik, bahkan ada teater di perpustakaan itu bisa untuk nonton. Next lanjut.
Nah, ini ada ruang space, outdoor space yang luar biasa. Kalian bisa mengekspresikan bakat atau dialog di ruangan tersebut. Next, lanjut. Oke, ini gedung-gedung kami. Lanjut Pak Ziggy. Ini ada lapangan sepak bola, salah satu lapangan sepak bola yang memenuhi standar di Malang. Termasuk juga lapangan tenis, lalu kemudian kami juga punya, lanjut Pak Ziggy, ada ruang renang ya, kolam renang yang memenuhi standar internasional. Next, lanjut. Nah, saya sekarang mau masuk ke peluang SNBP dan SNBT. Memang ini data 2024 bisa menjadi perkiraan kalian. Untuk SNBP, kalian bisa lihat perbandingannya 7:1. Kalau dibilang ketat sekali tidak, tapi ya cukup kompetitif. Sedangkan untuk SNBT yang UTBK ini 7:2. Jadi dari 7 pendaftar 2 yang diterima. Nah, anak-anakku sekalian, saya senang sekali di SMA N1 ini materi mengenai perguruan tinggi melibatkan kelas 10. Ini keputusan yang luar biasa. Kenapa demikian? Jika kelas 10 sudah diberi wawasan perguruan tinggi, maka kalian bisa mempersiapkan prestasi kalian. Mengingat SNBP itu membutuhkan data prestasi rekam jejak sejak semester 1. Baru kemudian anak-anakku yang kelas 12, kalian mengikuti TKA sebagai persyaratan untuk mendaftar di PDSS. Namun demikian, prestasi akademik tentu menjadi salah satu faktor penting untuk bisa menembus prodi-prodi tertentu. Seperti itu. Kecuali kalian memang sudah memiliki tekad untuk berjuang tarung bebas di UTBK. Jadi kalau kalian ikut SNBP, siapa saingan kalian? Teman satu sekolah. Sekali lagi, kalau kalian SNBP, saingan kalian teman satu sekolah. Sehingga kalian harus benar-benar mempertimbangkan kuota yang diberikan untuk SNBP dan berkonsultasi pada Bu Yuan, Pak Ziki, serta guru BK. Begitu. Lalu kemudian jika kalian tidak berhasil di SNBP, dunia belum kiamat, masih ada UTBK. Tapi UTBK itu mengharuskan kalian tarung bebas. Apa itu tarung bebas? Kalian harus bersaing dengan mahasiswa dari berbagai SMA di seluruh Indonesia. Karena itu maka ketika kalian UTBK, perlu kalian pertimbangkan skor prediksi UTBK kalian. Kalau skor prediksi UTBK kalian dirasa memiliki peluang untuk masuk di prodi tertentu di sebuah perguruan tinggi, silahkan ketika kalian mendaftar SNBT, kalian pilih perguruan tinggi tersebut. Jika tidak, jangan sekali-kali mencoba masuk di situ jika masih gambling. Ini terjadi pada anak saya. Ini saya cerita, anak saya kebetulan sekarang sedang S2 di Computer Science di Queensland University Australia. S1-nya di UM, Teknik Informatika. Sekalipun anaknya dosen, saya bilang kamu harus masuk sebaiknya lewat jalur SNBP atau SNBT. UTBK dulu ya, masih UTBK. Waktu dia SMA-nya dulu di Sabilillah, SMA Sabilillah Malang. Waktu dia tryout UTBK, skornya tidak terlalu tinggi, biasa saja. Lalu saya bilang, ini tidak bisa masuk ITS, ini tidak bisa masuk UNER, potensimu ada di UM atau di UB. Sehingga dia pilih, pilihan satunya UM, pilihan satunya UB. Alhamdulillah diterima di UM. Oke, sekarang mohon doanya ya, sekarang sedang proses semester 2 Pak Ziki di Queensland University. Oke, kalau anak saya yang kedua beda lagi. Dia kebetulan punya satu sangu yang istimewa. Anak saya yang kedua itu lulusan Madrasah Aliyah Madrasatul Quran Tebuireng. Sangunya Al-Quran 30 juz. Jadi di samping
nilai akademiknya lumayan bagus, dia memiliki ijazah telah lulus wisuda Al-Quran 30 juz, sehingga bisa masuk SNBP di UM di Fakultas Psikologi. Dan kebetulan ambilnya kelas internasional. Sekarang sedang menjalani 1 semester di Universitas Teknologi Malaya, pertukaran pelajar di sana. Oke, next, lanjut Pak Ziki. Oke. Pagi, siang, malam, tidak ada sore. Oke, baik. Anak-anakku semua, saya akan batasi 20 menit lagi selesai. Kalau dihitung, kalau misalnya kurang 5 menit angkat tangan ya. Saya lihat wajah-wajah lelah kalian, saya juga sudah lelah. UM punya daya tampung 12.616 S1, S2, S3. Untuk S1 kurang lebih sekitar 11 ribuan, karena untuk S2-nya sekitar 1.300 sekian, sehingga 11.000 sekian. Nah, ini peluangnya cukup besar. Silakan jika Anda ingin memilih Malang. Malang itu kota pendidikan yang cukup ideal katanya. Kotanya tidak terlalu besar, tidak ruwet, cuacanya juga ya masih cukup sejuk, harga-harga tidak terlalu mahal. Tapi kalau pendidikan ya begitulah, sesuai dengan kemampuan. Next, lanjut. Oke, anak-anakku semua, untuk SNBP dan SNBT saya yakin kalian sudah paham. Jika kalian masuk di sebuah perguruan tinggi lewat jalur SNBP dan SNBT, apa keuntungannya? Apa ayo? Hah? Tidak usah? Bagus. Tidak perlu membayar uang gedung. Itu sebutannya, oh apa? Tadi jawabnya apa? Tidak usah apa? Oh beda ya, maaf tidak dengar saya. Jadi kalau kalian lulus di kampus-kampus lain, termasuk di UM, kalau kalian lolos SNBP dan SNBT, kalian meringankan orang tua karena tidak perlu membayar IP atau uang gedung, uang sumbangan pembangunan institusi, iuran pembangunan institusi itu tidak perlu. Lumayan. Kalau di UM, uang pembangunan institusinya kurang lebih berkisar 20 sampai sekian ratus juta kalau yang kedokteran. Ya, nah itu tidak perlu. Hai. Oke, Bu, kalau misalnya saya tidak lolos SNBP, tidak lolos SNBT, what next? Masih ada 6 jalur lainnya. Nomor 1, jalur prestasi. Kalian misalnya juara catur tingkat provinsi atau nasional, silakan mendaftar lewat jalur prestasi. Mungkin nanti Pak Ziki, Bu Yuan bisa ngecek laman UM, karena biasanya pendaftaran jalur prestasi itu bersamaan dengan antara SNBP dan SNBT. Sehingga silakan bulan-bulan Februari sampai Maret tolong dicek supaya tidak kelewat. Karena emang itu nanti anak-anak yang berprestasi yang bisa masuk itu bisa prestasi olahraga, prestasi seni, karya tulis ilmiah, termasuk prestasi Al-Quran. Tapi jika prestasi Al-Quran bukan hanya hafalan, melainkan ada sertifikat pernah meraih kejuaraan tingkat provinsi. Seperti itu. Nah, itu yang prestasi. Yang kedua, saya mau tanya, ada ketua OSIS? Atau mantan ketua OSIS? Jadi kalian yang mantan ketua OSIS, ketua pramuka, kalian ketua PMR, wakil ketua OSIS, itu berpotensi mendaftar jalur mandiri tanpa tes. Tapi tetap ada wawancara untuk konfirmasi dan klarifikasi. Ini jalur leadership namanya. Tolong nanti dimanfaatkan. Nah, berikutnya, kalaupun kalian di UTBK tidak lolos, nilai UTBK kalian masih potensial digunakan karena ada jalur mandiri dengan skor UTBK SNBT. Seperti itu. Oke, berikutnya ada jalur tes masuk berbasis komputer. Ini apa, Bu? Daftar di UM tes lagi.
mirip dengan UTBK. Jadi tetap melalui seleksi skor nilai tertinggi begitu ya. Oke, yang berikutnya ada jalur kemitraan. Ini melalui MOU dan biasanya ada kelompok-kelompok atau orang pribadi yang menanggung sebagai penyandang dana. Tapi sebenarnya lewat MOU saja itu bisa diupayakan. Oleh karena itu, ini MOU dengan Prodi, mungkin suatu ketika SMA Kraksan kalau mau MOU dengan UM bisa. Seperti itu. Atau MOU dengan Fakultas Ilmu Pendidikan, sehingga kalau anak-anak ada yang mendaftar prodi-prodi di Fakultas Ilmu Pendidikan dapat diupayakan melalui rekomendasi dan nanti ada rekomendasi dari dekan. Seperti itu. Oke, yang terakhir, nah ini anak-anakku, ini jalur yang cukup istimewa, tapi memang modalnya harus lebih besar. Tapi orang Kraksan banyak uangnya, jadi banyak. Nah ini, jadi Pak Kepala, kami punya kelas-kelas internasional, ada 13 prodi yang punya kelas internasional. Bagaimana itu jalurnya? Anak-anak mendaftar sebagai mahasiswa internasional di UM, artinya jalur internasional. Pendaftarannya memang agak mahal Pak Kepala. Uang deposit 25 juta, uang gedungnya ya sekitar 25 juta plus UKT 10 juta. Jadi biaya untuk kelas internasional ini kisarannya kurang lebih 60 juta. Karena nanti mahasiswa yang kelas internasional diberangkatkan tentu dengan biaya mandiri ya. Di antaranya pertukarannya ke Turki, Korea, Jepang, Malaysia, dan beberapa negara di Eropa. Dan itu pembiayaan dari kalian tentunya begitu ya. Oke, baik. Saya percepat Pak Ziki, monggo Pak Ziki, next Pak Ziki. Nah, jika kalian ada prestasinya ada 2 ya. Dari prestasi kejuaraan tadi sudah saya jelaskan, juara 1, 2, 3 di tingkat provinsi atau nasional atau internasional. Tapi kalian yang bahasa Inggrisnya bagus, punya IELTS 6,5 atau TOEFL ITP 575, kalian bisa masuk di jalur prestasi. Nah, next lanjut Pak Ziki. Oke, untuk jalur prestasi apa untungnya? Jika setelah kalian mendaftar, diverifikasi apakah sertifikat kejuaraan kalian itu valid atau tidak, kalian akan diundang untuk wawancara. Ada wawancaranya yang daring kalau memang terlalu jauh, tapi kalau tidak terlalu jauh, Malang, Surabaya, Malang, Probolinggo, ya diharapkan datang. Kalau nanti dinyatakan berhasil, maka ada 4 kemungkinan. Ada yang IP-nya gratis sekaligus UKT-nya 2 semester, tapi biasanya berkelanjutan diperbaharui ya. Lalu beasiswa IP saja 100%, berarti seperti SNBP. Atau beasiswa IP-nya 50% UKT tetap, yang B itu juga UKT-nya tetap. Atau diterima tapi tidak memperoleh beasiswa. Tapi enak diterima kan, dia jalur prestasi, tapi tetap biayanya semuanya berdasarkan penghasilan dan kondisi ekonomi orang tua. Oke, next lanjut. Nah, anak-anakku semua, untuk syarat seleksi mandiri dan leadership, lulusan 3 tahun terakhir. Kalau SNBP itu kan hanya tahun ini saja. Kalau UTBK masih berlaku 3 tahun. Sehingga untuk jalur prestasi juga sama dengan UTBK, boleh lulusan 3 tahun terakhir. Ini ada tambahan, ketua OSIS atau wakil, ketua MPK atau wakil, ketua pramuka atau wakil, ketua PMR atau wakil, atau pernah menjadi pengurus atau perwakilan paski tingkat kabupaten kota, tidak boleh tingkat sekolah. Nah ini, kenapa perlu wawancara? Karena harus diverifikasi kebenarannya gitu. Next lanjut Mbak Siki. Oke, ini sama untuk UTBK sama, lulusan 3 tahun terakhir, tapi mengikuti SNBT tahun 2025 ya. Next lanjut. Untuk seleksi mandiri, jalur tes berbasis komputer, ini tidak hanya di UM tempat tesnya. Kalau orang jauh, bisa di Medan, Jakarta, Jogja, Balikpapan, Lombok, dan bisa di UM sendiri. Dan ini tidak dibatasi usia. Misal ibu kalian, aku pengen kuliah bisa deh, bareng awakmu
boleh saja, tapi lewat jalur mandiri gitu ya. Oke, next lanjut Pak. Nah, anak-anakku sekalian, untuk next di jalur kemitraan tadi saya sudah jelaskan, ada penjamin pembiayaan dari masyarakat, ada juga MOU dengan UM, antar lembaga dengan sekolah dan UM. Next lanjut. Oke. Nah, kalau jalur mandiri yang jalur kemitraan ini memang harus ada dilandasi dengan MOU, dan siswa ini nanti tetap ya membiayai dirinya. Yang jalur kemitraan itu memang diarahkan nanti supaya bisa mengikuti jalur internasional juga gitu. Next lanjut Mbak Ziki. Yang terakhir, kalau skema internasional sudah saya jelaskan. Untuk prodinya ini tadi ada pendidikan luar biasa, teknologi pendidikan bahasa Mandarin, apa itu lagi Pak? Bioteknologi, manajemen teknik industri, informatika, ilmu kesehatan masyarakat, pendidikan sejarah, geografi, psikologi, desain mode, tata busana ya, dan terakhir akuntansi. Ini 13 prodi yang kelas internasional. Slide berikutnya kita lihat. Alhamdulillah, terima kasih kan. Oh, beasiswa. Kalian yang ingin sekolahnya nanti beasiswa, kalau memang dari keluarga yang kondisi ekonominya perlu disupport, biasanya oleh sekolah langsung didaftarkan KIP. Selain KIP, ada beasiswa IKUM dari Ikatan Alumni, ada beasiswa Bank Indonesia, peningkatan prestasi, ada Ru Foundation, Jarum, Cendikia Basnas, atau pemerintah daerah. Ini tidak tahu apakah ada informasi dari Pemkab Probolinggo untuk SMAN 1 Kraksan. Siapa tahu nanti kalau kalian tahu jalurnya mungkin Bu Yuwan bisa mengupayakannya. Dan ada beasiswa-beasiswa lain yang biasanya diberikan oleh perusahaan atau mitra. Oke, baik, selanjutnya. Nah, info lengkap nanti kalian bisa cek di www.um.ac.id atau kalian nanti bisa stalking di Instagramnya UM. Next lanjut. Slide terakhir yang paling disukai. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof untuk materi yang sangat bermanfaat bagi kami. Boleh kasih tepuk tangannya teman-teman untuk profesor kita hari ini. Demikian sambutan dan pemaparan seminar yang telah disampaikan oleh Guru Besar Universitas Negeri Malang dalam bidang ilmu bimbingan dan konseling multibudaya, Ibu Profesor Dr. Musliati SAG MPD. Sebelum lanjut ke acara berikutnya, ada pantun spesial nih buat kakak, abang, dan teman-teman semuanya. Nanti jangan lupa jawab dengan cakep ya. Nonton podcast sampai ketawa. Padahal ilmunya belum nyantol juga. Sekarang waktunya tanya jawab dibuka. Ayo speak up dan jangan diam aja. Acara berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman atau kakak abang yang ingin menyampaikan pertanyaan, berkenan untuk angkat tangan dan berdiri terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang telah disampaikan tadi? Mungkin dari kelas 12. Anak-anakku kelas, ayo kesempatan untuk bertanya terkait dengan rencana kalian mau kuliah, memilih jurusan dan program. Mumpung ada narasumber yang terpercaya karena memang orang UM
Ya, ayo anak-anakku sekalian, silakan terkait dengan informasi tadi yang program mandiri, program prestasi. Sudah paham ya kira-kira? Paham? Ini bekal yang bagus untuk kelas 12. Kalian lagi juga akan ditambah lagi nanti ilmu perguruan tinggi di informasi lintas yang lain. Ya, ini khusus DM yang bisa mewakili informasi perguruan tinggi yang akan datang. Ayo, ada lagi tanya kan? Putrinya misalnya. Yang tanya dapat souvenir Bapak. Oh iya. Ada souvenir dari UM. Ya. Ada souvenir kecil dari UM. Kalau nggak dipancing dengan souvenir akan muncul nih suaranya anak-anak. Mana suaranya? Mana pola pikirannya? Ayo. Mana idenya untuk bertanya? Ayo, maju, maju, maju. Souvenir siap. Ya. Silakan. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Serta Monica dari kelas 12 IPA. Saya mau bertanya Bu, bagaimanakah perencanaan karir yang baik untuk kita yang kelas 12, sedangkan TKA ini adalah program baru bagi kita? Namanya siapa tadi? Saya langsung jawab aja. Shirley Monica. Shirley Monica. Oh, subhanallah. Ini kayaknya teman jauhnya Agnes Monica ya. Oke, Mbak Shirley, bagaimana perencanaan karir? Apa kaitannya dengan TKA? TKA itu sebenarnya adalah bagian dari sistem seleksi perguruan tinggi yang jalurnya SNBP. Jadi kalau dikaitkan dengan perencanaan karir, jika Mbak Shirley mau mendaftar masuk perguruan tinggi dan ingin diterima lewat jalur SNBP, maka mau tidak mau persiapkan Mbak Shirley agar bisa mendapatkan hasil tes TKA yang baik dan tinggi, begitu. Jadi itu ibaratnya adalah prasyarat, prerequisite prasyarat. Nah, memang TKA itu program baru. Kenapa ada TKA? Tes kemampuan akademik, begitu kira-kira ya. Karena untuk menjalani pendidikan di perguruan tinggi memang memerlukan kesiapan, terutama jika jalurnya jalur spesial lewat SNBP. Mahasiswa yang lolos lewat SNBP, kalian akan mendapatkan pengurangan biaya kan? Nah, sehingga itu memang harus diberikan kepada anak-anak yang memiliki potensi di atas rata-rata. Nah, TKA itu untuk menyeleksi saja. Jadi nggak ada kaitannya langsung dengan perencanaan karir. Kalau perencanaan karir itu memilih jurusannya. Namun seiring dengan pemilihan jurusan, ada jalur-jalur penerimaan di perguruan tinggi dengan biaya yang lebih murah. Karena itu maka supaya Mbak itu lulus di SNBP, maka raihlah skor TKA yang tinggi, kan begitu. Nah, karena itu supaya Mbak mendapatkan skor TKA yang tinggi, Mbak harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Begitu ya Mbak Shirley? Oke, hadiahnya mana nih katanya? Oke, dapat hadiah dan ada souvenir dari UM. Ya, monggo silakan terserah. Apakah yang boneka cakra atau silakan pilih. Itu ada sendok dan sumpit kalau mau makan apa kimbap. Oh ya. Baik. Ya. Oke, silakan saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh, ini ada masnya, Mas Ganteng. Wow. Luar biasa. Ya Mas, sebut nama Mas. Kenalkan, nama saya Soledad William dari Sekolah. Panggilannya? William. Oh, William. Oke. Ini rupanya Pangeran William ya. Ya, monggo silakan William. Bu, saya ingin bertanya. Mohon yang lain untuk tenang ya. Apakah benar
apakah menurut Ibu sendiri hal-hal apa saja yang bisa dilakukan? Bisa diulangi Mas? Karena riuh jadi saya tidak mendengar. Agak diperjelas suaranya. Jadi saya mau tanya Bu, apakah benar bermodal belajar bisa membuat karir siswa SMA lebih terjamin? Menurut Ibu sendiri, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan sekarang sebagai generasi muda selama generasi muda saat ini, misalnya di dalam waktu luang atau free time, dan masih banyak lagi untuk dipersiapkan. Oke, terima kasih William. Tepuk tangan untuk William. Anak-anakku, Bu Mus izin duduk ya. Saya akan harus menjaga stamina. Kalian sekarang usia berapa? 15. Tahun berapa puncak bonus demografi Indonesia? 2045. Saat itu kalian usia berapa? Kurang 20 tahun lagi. Ya, berarti kalian saat itu usia 35 tahun. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian siap menghadapi bonus demografi? Nah, itu pertanyaannya Mas William. Indonesia sedang diintai banyak negara lain sebagai pasar kerja. Saya cukup sering ke daerah Thailand Selatan, Patani, Yala, Provinsi Trang. Saya sering ke sana. Salah satunya pertukaran pelajar mengantarkan siswa dan mahasiswa, di mana ada saat suatu ketika 2014 saya mengantar seorang calon guru ke sana. Guru bahasa Inggris, materi yang diajarkan bahasa Indonesia. Jadi sekolah-sekolah di Thailand meminta guru bahasa Indonesia. Bahasa itu diajarkan di kelas sebagai muatan lokal. Mohon dengarkan dulu ya, karena ini bisa menyangkut masa depan kalian. Di mana pengantarnya bahasa Inggris, materinya bahasa Indonesia. Saya iseng tanya pada pejabat Departemen Pendidikan di Thailand Selatan, pada kepala sekolah juga. Why Indonesia, bahasa Indonesia should be available in many schools in Thailand? Saya tanya begitu. Ternyata mereka menjelaskan, kami ingin menyiapkan nanti anak-anak Indonesia, anak-anak Thailand bisa bekerja di Indonesia. Bayangkan. Jadi mereka menyiapkan diri mereka untuk bisa bekerja di pasar Indonesia. Begitu. Kalau di Australia bahasa Indonesia sudah lama jadi mulok, maka tidak heran jika sekarang Bali, anak-anakku, Bali dan pasar itu hampir semua wilayahnya yang menguasai orang asing. Apa ini maknanya? Kita bisa kecolongan menjadi penonton di negeri kita sendiri jika kalian tidak mempersiapkan masa depan. Apa persiapannya? Ilmu dan karakter. Hanya itu, ilmu dan karakter. Jadi ini bukan saatnya lagi untuk baper, males-males belajar. Ini bukan saatnya. Orang-orang di luar sana siap untuk datang ke Indonesia, merebut pasar kerja kita, dan kita hanya akan jadi penonton jika tidak siap. Bisa dipahami ya anakku ya? Nah, Mas Willy, saya tadi tidak mendengar dengan jelas apa yang saya tanyakan, apa yang Anda tanyakan, tapi saya ingin memberikan satu jawaban. Remaja Indonesia, kalian terutama yang akan menjadi bagian dari bonus demografi, suka tidak suka, siap tidak siap, mau tidak mau, harus mempersiapkan kompetensi. Kuliah bisa menjadi salah satu cara, karena di kuliah nanti kalian akan banyak mendapatkan wawasan, kenal dengan banyak orang, menghadapi atau mendapatkan banyak peluang.
Kita ambil contoh, jika anak-anak Semeru tim yang lomba mobil hemat itu tidak kuliah, meskipun mereka cerdas, mungkin mereka tidak akan memiliki tiket untuk ke Qatar. Nah, bayangkan dengan kuliah ikut lomba, mereka bisa dapat tiket ke Qatar dan berpeluang untuk bisa dapat beasiswa S2, direkrut perusahaan ternama. Nah, kuliah dimanapun, tidak harus di UM dalam hal ini, itu bisa menjadi jembatan masa depan kalian. Nah, begitu ya Mas Willy ya. Semoga ini menjawab apa yang Mas Willy inginkan. Nah, satu anakku, ketika kalian mau milih jurusan, pahami apa bakat dan minat kalian. Bakat, karunia dari Allah, itu berupa potensi dasar yang mungkin muncul dalam bentuk prestasi, tapi ada kalanya orang tidak mengenali bakatnya, sehingga memerlukan bantuan tes psikologi untuk mengungkap. Nah, jika di sini sudah ada tes psikologi, tes bakat, tes minat jabatan, tes kepribadian karir, itu bisa menjadi pertimbangan untuk memilih prodi yang kalian nanti bisa jalani di perguruan tinggi. Begitu ya? Oke, itu jawaban saya. Mas Willy, apakah menjawab apa yang Mas Willy tanyakan? Oke, sukses selalu ya Mas Willy ya. Semoga menjadi pemimpin masa depan. Oke, monggo Mas Willy bisa ke depan untuk memilih hadiah katanya. Oke, kita beri aplaus dong untuk Mas Willy. Subhanallah. Oh, MC-nya boleh nanya nggak katanya Bu Yuan? Ya boleh dong. Boleh, mana nggak boleh? MC-nya boleh nanya. Oh enggak, dikasih mic malah nggak mau katanya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bu, bagaimana caranya mencari jodoh masa depan? Gak ada yang tanya gitu? Ya. Dada, sudah ada yang tanya ini? Sudah? Ada lagi yang mau tanya? Oh, masih ada di depan. Monggo silakan. Sebut nama, kelas berapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Muzanna dari kelas 12. Panggilannya? Lingga. Lingga. Oke. Dari kelas 12 Biosains 3. Oke. Nah, pertanyaan saya itu, Bu. Jadi saya itu mengambil mata pelajaran pilihan bahasa Inggris dan biologi. Nah, sedangkan biologi itu selinear dengan kimia. Nah, sedangkan saya itu tidak terlalu percaya diri dengan nilai kimia saya. Jadi saya memilih bahasa Inggris. Ya, pertanyaan saya, apakah itu bisa menjadi pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Iya. Karena TKA itu kan hanya nilai validasi aja gitu. Jadi gitu. Baik, terima kasih Mbak Lingga. Sebuah pertanyaan yang bagus. Mbak Lingga suka bahasa Inggris? Kalau saya beri angka 1 sampai 10, angka sukanya di angka berapa? 8. Oke. Kalau memang suka itu menandakan sampean memiliki minat yang tinggi, betul ya? Nah, untuk kemampuan memang terus harus bisa dikembangkan, terus bisa dipacu lagi. Kalau memang mau masuk di kelas bahasa dan Mbak Lingga merasa bahasa Inggris pilihan saya, ambil aja sastra Inggris. Seperti itu. Nah, Bu, apa prospek sastra Inggris? Ada 2, ada pendidikan bahasa Inggris, ada sastra Inggris. Kalau Mbak Lingga mau masuk di pendidikan bahasa Inggris, orientasinya memang nanti menjadi guru bahasa Inggris. Kalau sastra Inggris, kajiannya tentu lebih kepada kajian linguistiknya, sastranya, bahasanya, seperti itu. Bu, prospeknya apa? Banyak. Bisa menjadi interpreter, penerjemah, bisa menjadi tenaga di Kementerian Luar Negeri, bisa menjadi mungkin penulis buku bahasa Inggris untuk anak-anak. Jadi banyak sekali potensi-potensi, bisa menjadi pekerja freelance tapi tingkat internasional.
bisa menjadi penulis. Jadi banyak sekali ya peluang-peluang yang bagus, terutama untuk profesi yang sesuai dengan gengsi. Gitu ya Mbak ya. Tinggal sekarang bagaimana persiapannya Mbak Lingga. Apakah nanti Mbak Lingga memilih lewat SNBP atau SNBT? Oke, ini informasi anakku terutama yang kelas 12. Jika nanti kalian diarahkan untuk memilih, tentu Pak Ziki dan Bu Yuwan akan memberikan satu panduan. Kalau pilihan pertamanya sudah prodi yang ketat, pilihan keduanya jangan prodi yang sama-sama ketat. Contoh kalau di UM, manajemen itu jurusan yang banyak peminatnya. Semua orang ingin masuk jurusan manajemen. Kalian pilihan pertamanya manajemen, pilihan keduanya psikologi. Wah, itu masuk lubang jarum itu. Karena dua-duanya cukup ketat. Jadi kalau misalnya kalian satu manajemen, yang kedua bisa administrasi pendidikan. Artinya nanti tetap ada unsur manajemen tapi tidak terlalu ketat. Begitu ya? Oke, masih ada pertanyaan lagi? Masih bro, dari kelas 10. Baik, silakan. Dari kelas 10 masih kurang katanya, ayo. Oh, yang di belakang, dadah, silakan maju yang belakang. Ya, lari. Ayo. Campur. Iya sama landscape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Regita Cahaya Putri dari kelas 10B. Saya mau bertanya, dari tadi kan jurusannya tuh yang dikenalin banyak. Iya. Nah, di sana tuh jurusan apa saja yang paling banyak diminati di Universitas Negeri Malang? Oke, Mbak siapa tadi namanya? Regita. Nikita. Regina. Oh, subhanallah. Baik, Mbak Regina, karena tempat duduknya di belakang, mungkin souvenirnya diambil dulu. Oh ya, silakan. Ya. Mau ambil yang mana? Yang besar apa yang kecil? Yang besar dong katanya. Ya, boleh. Besar kecil. Nah, ya silakan, enggak apa-apa. Oke, akhirnya ambil yang besar. Ya, enggak apa-apa. Oke. Apa saja jurusan-jurusan yang sangat banyak peminatnya di UM? Oke, saya sampaikan ya. Yang pertama, peminatnya sangat banyak padahal biayanya mahal, kedokteran. Ya, kedokteran. Yang kedua, peminatnya banyak tapi di sini tidak terlalu mahal seperti kedokteran, manajemen, psikologi, lalu kemudian ilmu komunikasi. Berikutnya ada lagi bioteknologi di MIPA, itu juga cukup favorit. Teknik informatika, desain komunikasi visual. Oh ya, saya perlu sampaikan pada anak-anakku yang mungkin kalian ya mungkin gamer, suka gambar dan sebagainya, bisa mengambil peluang di desain komunikasi visual. Ada beberapa alumni DKV UM, dia bekerja menjadi tim apa istilahnya ya, drafter atau apa itu, dari tim-tim sinema Hollywood. Jadi mereka bekerjanya tetap di sekolah di desanya masing-masing atau di rumahnya masing-masing, tapi gajinya tentu gaji dolar. Nah itulah ya keberuntungannya. Karena beberapa dosen di DKV juga jaringannya luar biasa. Kalau di bidang di sastra Inggris termasuk yang cukup tinggi, Mbak. Ilmu kesehatan masyarakat juga sangat diminati. Lalu kemudian yang lain itu apalagi ya, saya tidak hafal semuanya. Sebagian besar kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan yang paling tinggi peminatnya tentu BK dan PGSD. Itu dua itu, BK dan PGSD. Saya rasa itu jawaban saya. Oke, yang terakhir ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya, ada yang dari ungu. Ayo Mbak kelas 12. Silakan. Ya, Mbaknya yang di belakang baju coklat. Ya. Iya, kamu, Dok. Perkenalkan, nama saya Ivana Dwi
kelas 12 Bio 2. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya itu hampir sama dengan pertanyaan Lingga, tapi Namanya siapa? Dwi? Ivana. Livana? Ivana. Ivana. Oke, Ivana. Namanya nama-nama artis semua ya Bu Iwan ya. Ya, ayo Mbak Ivana. Jadi saya ini mau menanyakan tentang TKA. Nah, jadi kalau mau ngambil jurusan kedokteran itu mata pilihannya harus biologi dan kimia. Nah, tapi kalau semisal mau ngambilnya biologi dan fisika, itu apakah berpengaruh dengan nilai SNBP nanti? Terus apakah berpengaruh dengan masuknya atau tidaknya kepada jurusan tersebut atau tidak gitu? Oke, terima kasih Mbak Ivana. Sebenarnya saya perlu belajar lebih lanjut tentang TKA, tentang informasi TKA karena ini juga hal baru. Saya menjawabnya secara logis saja ya. Kalau kita tahu jurusan kedokteran, Mbak Ivana, karena kedokteran itu resikonya berkaitan dengan nyawa, biasanya seleksinya cukup ketat, betul tidak? Termasuk tingkat kemampuan akademiknya. Sehingga kalau skor akademik seseorang sudah cukup tinggi tapi tidak lolos di kedokteran, maka sebenarnya bisa berpotensi untuk lolos di prodi yang lain sesama eksakta. Nah ini seperti itu ya. Jadi tetap optimis saja, tidak usah khawatir. Yang terpenting begini, ini tadi ada pertanyaan tidak ditanyakan Mbak Livana, tidak ditanyakan oleh teman-teman yang lain, ditanyakan di MA Zaha tadi. Silakan bisa duduk kembali. Kayaknya sama tolak-tolak kok, aku tok sih ngantuk jadi dewa. Oke, tadi ada yang tanya, boleh nggak jika lintas dari IPA ke EPS atau sebaliknya? Jika IPA ke EPS itu masih memungkinkan, tapi jika IPS ke IPA, kalau misalnya anak IPS masuk ke dokteran itu bahaya, salah suntik nanti. Jadi yang memungkinkan itu jika dari IPA ke EPS. Meskipun sebenarnya lintas seperti itu juga mungkin tidak menguntungkan bagi kalian karena belajar di IPS tidak semudah yang dibayangkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mbak MC dan Bapak Kepala, supaya menambah barokah, saya ingin ngajak kalian sholawat badar, boleh ya? Salatullah salamullah ala Taha lillah salatullah wallah ala Yasin Habibillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada salah dan kehilafan. Semoga anak-anak siswa SMA N1 Keraksan semuanya sukses di masa depan. Kepala sekolah dan guru-gurunya semuanya Allah beri umur panjang barokah dan selalu dilimpahi kebahagiaan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu, foto bersama dulu sebentar. Foto bersama dulu sebentar aja. Ayo, bentar. Kembali duduk di tempat. Kembali dulu ayo. Baik, demikian sesi tanya jawab untuk seminar Profesor Menginspirasi dengan tema Perencanaan Karir untuk Siswa SMA kelas 10 dan kelas 12. Saya ucapkan terima kasih untuk Profesor Dr. Musliati SAG MPD atas materi yang sangat bermanfaat bagi kami, siswa-siswi SMA yang 1 Keraksan, khususnya kelas 10 dan kelas 12 yang hadir pada siang hari ini. Baik teman-teman, setelah pemaparan materi hingga sesi tanya jawab tadi, sudah saatnya saya Disa Jamratul Madania pamit undur diri dari sesi diskusi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Musliati SAG MPD atas materi yang sudah diberikan tadi, dan tak lupa pula kepada kakak abang dan teman-teman semuanya yang sudah mengikuti perjalannya seminar hari ini dengan penuh antusias. Demikian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
Saya serahkan kembali kepada MC untuk melanjutkan acara. Ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.